Partisipasi keluarga cendana dalam dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memantik aneka pertanyaan dan juga berbagai analisa. Ya, apakah keikutsertaan keluarga cendana itu hanya sebatas partisipasi biasa atau memberi pesan politik tertentu yang mengarah pada rencana besar untuk membangun kekuatan menjelang Pilpres 2019? Lalu bagaimana pula dampak kehadiran mereka terhadap parpol yang memiliki sejarah kedekatan dengan cendana? Kita langsung saja membahasnya bersama pengamat politik dari LIPI, Samsudin Haris. Mas Haris, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Metro Siang pada hari ini. Ini menarik nih, ada muncul aliansi baru gitu jelang pilkada putaran kedua di DKI Jakarta. Nah, menurut Anda ini benar-benar ada persiapan untuk 2019 atau ada kepentingan lain? Ya, dua-duanya sebetulnya. Di satu pihak memang keluarga cendana mencoba tampil kembali, mencari peluang di mana sebetulnya. Nah, tampaknya peluangnya itu diundang, mungkin ya, ini dugaan saya, diundang antara lain oleh paslon Anies Sandi gitu, menjadi bagian semacam koalisi atau aliansi gitu. Nah, itu satu. Yang kedua tentu saja ini konteksnya bukan hanya Pilkada Jakarta, tapi juga mencari peluang untuk 2019. Oke, tapi yaitu kalau pemilu kita presiden yang bicara masalah dukungan, persisnya dukungan apa? Kalau parpol kan jelas dukungannya dukungan politik begitu. Sementara cendana ini kan sudah tidak identik dengan satu parpol. Apakah memang ada bentuk dukungan lain yang diharapkan oleh Anies Sandi? Mungkin saja pendanaannya, saya nggak tahu tepatnya. Sebab bagaimanapun kita tahu keluarga cendana itu kan mewarisi kekayaan klan Soeharto, sehingga jangan-jangan nggak habis-habis tuh uang. Nah, itu mungkin salah satu. Tapi sebetulnya Sandi sendiri kan sebetulnya cukup mampu ya secara finansial. Apakah sungguh-sungguh lebih membutuhkan dana atau aliansi politik? Nah, jangan-jangan ada asumsi yang salah. Asumsi yang salah itu adalah bahwa seakan-akan publik merindukan zaman Soeharto, enakan zaman dulu. Padahal ini nostalgia yang bagi saya semu gitu. Oke, Mas Haris, tapi apakah dapat kita sebut ini adalah keluarga cendana? Karena kalau kita lihat dukungan ini mungkin yang paling banyak muncul ke publik adalah dua orang, yaitu Titi Soeharto dan juga Tommy Soeharto. Sedangkan keluarga cendana ada yang lain, Mbak Tutut, ada juga Mas Bambang, ada juga figur-figur yang lain yang juga pernah berkancah di politik dan juga di dunia bisnis. Nah, kalau Mbak Titi tentu saja konteksnya dengan Pak Prabowo ya. Sebab bagaimanapun walaupun beliau sudah berpisah, tapi kan masih ada hubungan yang sifatnya untuk konteks politik. Kita masih ingat ya bagaimana Mbak Titi dulu mendampingi Pak Prabowo menjelang pemilu presiden yang lalu. Nah, sedangkan Tommy memang dikenal sebagai dalam tanda petik pangeran cendana kan, sehingga selalu mencari peluang bagaimana masuk ke politik. Walaupun beliau punya catatan hitam di bidang hukum ya, akibat kasus Hakim Agung dulu ya, hampir 10 tahun lebih dari 10 tahun yang lalu. Oke. Kami akan dalami mengenai analisis ini, mengenai bagaimana kembalinya terah cendana dalam dunia perpolitikan Indonesia, apakah dapat mempunyai akseptabilitas di mata publik sekarang. Tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat politik dari LIPI, Mas Samsudin Haris. Mas Haris, kalau Anda katakan tadi memang dua figur ini, yaitu Mbak Titi dan juga Mas Tommy, yang mempunyai figur yang paling kuat di keluarga cendana. Nah, Mbak Titi ini juga menjabat posisi di Partai Golkar. Apakah nantinya dengan dukungan ini yang bersifat lebih pribadi kepada Anies Sandi dapat memecah suara di Golkar untuk dukungan dari partai kepada Ahok Jarot? Iya, tidak juga sebetulnya. Sebab ini kan tergantung apakah Mbak Titi ini punya basis atau tidak. Nah, saya menduga tidak juga sih. Oleh sebab itu memang sebaiknya dukungan Mbak Titi pada Anies Sandi itu menjadi masalah indisipliner di dalam Partai Golkar. Sebab bagaimanapun sikap DPP itu kan sudah jelas mendukung pasangan
Pak Ahok dan Jarot. Jadi dampaknya tidak banyak suara yang akan lari ke Dampaknya tidak banyak nomor juga. 3. Ini konteksnya lebih pada hubungan personal antara Anies Sandi dan Mbak Titi itu sendiri. Ketimbang katakanlah membawa gerbong dukungannya atau basis masanya Mbak Titi pada Anies Sandi. Oke, jadi kalau kita hitung misalnya nih ya, untung ruginya untuk Anies Sandi dari aliansi baru yang timbul ini, lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya? Anda melihatnya seperti apa? Saya ingin mengatakan tidak ada untungnya juga sih. Untuk siapa? Untuk Anies Sandi dengan dukungan keluarga Cendana. Mengapa, Pak? Ya bagaimanapun kita tahu semua bahwa rezim Soeharto dan keluarga Cendana itu kan masa lalu yang kita tinggalkan. Makanya 20 tahun yang lalu, 98, kita meninggalkan sistem yang dibangun oleh Pak Harto. Nah, mestinya itu yang menjadi memori publik ya. Yang menjadi ditolak bagi pemilih. Nah, oleh sebab itu bagi saya dukungan klan Cendana pada Anies Sandi itu justru tidak produktif. Jangan-jangan ini menggerogoti suara Anies Sandi ketimbang meningkatkan atau melipat gandakannya. Oke, kalau gitu Anda katakan tadi ini mempunyai jangka yang lebih panjang dari Pilgub 2017 pada saat ini. Lalu apa kira-kira yang akan diincar dari mereka? Keluarga Cendana pada saat pemilihan presiden di 2019, karena pemilihan presiden akan berbeda, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di hari yang sama. Ya, jadi begini, bagaimanapun kekuasaan politik itu kan sesuatu yang menggoda ya, sesuatu yang nikmat, sehingga semua orang ingin balik ke situ, walaupun secara ekonomi sudah mapan, tapi tetap saja ingin tampil dalam politik, sebab politik itu penuh dengan liputan publik, liputan media. Nah, yang ingin dicapai tentu saja adalah bagaimana supaya calon presiden yang akan datang ikut ditentukan oleh klan Cendana. Setidak-tidaknya dia mendapat dukungan atau aliansi dengan klan Cendana. Iya, tapi kalau kita bicara prospek, seberapa besar prospek keluarga Cendana di 2019 nanti? Ya sangat kecil kalau di segi itu. Tapi namanya politik, ya peluang ada saja dengan katakanlah memanfaatkan kelompok-kelompok yang katakanlah radikal, bisa mungkin memanfaatkan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kepemimpinan Jokowi JK. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh politisi-politisi yang tidak mau bersaing secara sehat. Oke, berarti Anda katakan bahwa faktor dari keluarga Cendana bukanlah faktor penentu dalam saya pikir bukan. Pilgub DKI Jakarta yang lebih dekat. Bukan, tidak. Sebab bagaimanapun jangan-jangan ini justru menjadi sumber kemerosotan atau dukungan atas Anies Sandi ini akan diuji di sini. Oke, bagaimana jika yang memang gini, banyak orang menilai bahwa jika keluarga Cendana masuk akan balik seperti zaman Soeharto, tapi kan ini tidak semerta-merta seperti itu karena zaman yang sudah berbeda. Oh iya tentu saja, sebab soal sistem otoriter itu kan bukan masalah kita, masalah dunia, dan itu di banyak bagian dunia sudah ditinggal. Kita menuju sistem yang lebih sehat, sistem demokrasi dengan HAM dan lain sebagainya. Itu suatu keniscayaan sejarah yang tidak mungkin kita tolak. Nah, oleh sebab itu kita tidak mungkin balik ke zaman Soeharto. Tapi bagaimanapun klan Cendana, Mas Tommy, Mbak Titi itu ingin punya basis politik. Itu poinnya. Sebab basis politik ini akan mengamankan aset-aset bisnis dan aset-aset ekonomi yang sudah dimiliki oleh keluarga Cendana atau yang hendak dimiliki kembali oleh klan Cendana. Oke, dan basis politiknya itu bisa didapat lewat pasangan Anies Sandi. Bisa melalui Anies Sandi untuk level DKI Jakarta. Mungkin juga melalui pemilihan presiden untuk konteks nasional yang pada tahun 2019 itu akan dilakukan bersama-sama dengan pemilu legislatif. Oke, kalau basis politik memang sudah
bangun dengan partai-partai politik yang sekarang kita tahu dibangun oleh Tommy Soeharto, dan juga sebelum-sebelumnya ada juga keluarga Cendana membangun partai politik. Tapi mengapa basis-basis politik yang selama ini dibangun dengan partai politik yang sudah berbadan hukum tidak pernah menghasilkan suatu konstituen yang loyal maupun juga yang memilih dan juga mempunyai suara yang dapat layaklah masuk ke dalam DPR? Iya, itu saya menduga ya akibat pengalaman pahit bangsa ini dengan zaman Pak Harto ya. Memang ya ada catatan pertumbuhan ekonomi 6-7% misalnya. Tapi siapa yang menikmati? Kan di situ masalahnya. Kemudian stabilitas politik, siapa yang menikmati? Dan lain sebagainya. Oke, Anies ingin memunculkan sosok pemimpin itu harus bisa merangkul semua pihak. Betul. Itu. Nah, apakah image itu yang ingin coba dimunculkan dengan membuat aliansi baru dengan Cendana berhasil atau tidak? Saya kira tidak juga ya, sebab aliansi dengan semua pihak itu tidak mesti melibatkan klan Cendana di situ ya. Walaupun itu juga sah-sah saja, nggak ada yang salah di situ ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks upaya meningkatkan dukungan pada putaran kedua, jangan-jangan ya ini justru tidak membantu gitu loh. Itu yang ingin saya katakan. Kita akan lihat hasilnya nanti di 19 April ya. Baik Mas Haris, terima kasih banyak sudah di Metro Siang pada hari ini.